Halo semuanya, welcome to our podcast Talk with Esta and Naima. Jadi hari ini tuh kita bakal ngobrol tentang salah satu novel yang best selling banget nih di 2025 yang berjudul Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati. Esta, kenapa sih kita milih judul Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati? Nah, kita milih topik ini novel ini karena kita merasa relate banget nih sama kehidupan sekarang, dimana banyak banget kasus-kasus bunuh diri karena pembulian, terus orang-orang yang toksik dan lingkungan yang toksik deh gitu pokoknya. Nah, benar banget. Jadi buku ini tuh menceritakan seorang tokoh yang bernama Ale yang sepanjang kehidupannya tuh selalu dibully dan disurutin, baik sama temen-temennya bahkan keluarganya. Sampai puncaknya di usia dia tuh yang ke-37 tahun, dia tuh memutuskan untuk bunuh diri karena dia udah capek banget. Tapi sebelum dia bunuh diri itu, dia ngapain sih, Esta? Dia itu memberikan waktu untuk diri dia sendiri itu selama 24 jam dari sekarang itu untuk merasakan hal-hal yang gak pernah dia rasakan, gak pernah dia lakuin. Jadi dia tuh ngelakuin apa aja yang dari dulu tuh dia pengen cuman gak kesampaian nih. Dan di situ dia tuh nggak bener-bener nggak mikirin omongan dan pikiran orang lain tentang dia. Tapi 1 jam sebelum dia bunuh diri itu, dia baru ingat kalau dia belum makan mie ayam favoritnya. Terus dia kayak, dia pengen banget makan mie ayam itu sebelum dia mati. Jadi langsung lah dia pergi ke tempat mie ayam favorit dia itu. Tapi sesamanya di sana, warung mie ayam itu tutup. Jadi dia kayak, gimana ya gitu. Terus gimana, Esa? Terus waktu itu dia memutuskan untuk apa aku makan mie ayam yang lain aja ya, karena dia tuh bener-bener dia tuh pengen bunuh diri di hari itu juga. Dan dia akhirnya memutuskan untuk beli mie ayam di deket mie ayam langganannya itu. Tapi waktu dia udah mau jalan ke tempat mie ayam yang lain, dia tuh ngeliat ada bapak-bapak yang tiba-tiba buka gerai mie ayam ini. Nah, karena bapak-bapaknya itu beda sama bapak yang jualan mie ayam itu, dia samperin lah, dia nanya, yang punya mie ayam ini tuh kemana pak gitu. Terus bapaknya itu bilang, dia tuh juga nggak tahu, tapi yang gerobak mie ayam itu udah dia beli sama penjual mie ayam itu. Tapi dia ngasih alamat si penjual mie ayam. Karena si Ale itu pengen banget makan mie ayam itu, karena dia udah mau bunuh diri nih. Jadi dia nyamperin lah ke rumah si bapak itu. Nah, si Ale itu datang ke rumah bapak itu dan ternyata dia tuh baru tahu kalau ternyata bapak itu tuh meninggal. Di situ dia itu bertemu dengan anak si bapak penjual mie ayam. Di situ mereka ngobrol-ngobrol dan akhirnya anak yang jual mie ayam ini tuh memutuskan untuk, oh ya udah kamu datang aja nih besok, ntar saya bikinin mie ayamnya. Iya, khusus buat si Ale ini. Nah, perjalanan dia nggak jadi makan mie ayam inilah yang membawa dia ke dia tuh jadi selama dia hidup tuh dia bertanya-tanya gitu loh, buat apa sih dia hidup, dan dia ngerasa benar-benar gak guna lagi hidupnya. Nah, dari sanalah dia tuh menemui orang-orang yang ngasih banyak pelajaran di hidup dia. Benar banget. Nah, Nay, kamu sendiri bagian apa sih yang paling favorit dari cerita ini? Nah, aku tuh paling favorit itu di bab yang cerita tentang Ale sama si OB di kantornya. Jadi si Ale ini tuh sepanjang hidupnya tuh dia selalu ngerasa dia tuh kesepian dan gak ada satupun orang yang peduli sama dia. Padahal ada orang-orang yang benar-benar peduli sama dia, yaitu orang-orang OB itu. Nah, salah satunya si Bapak Ipul namanya. Jadi waktu itu tuh kejadiannya si Ale ini tuh ulang tahun kan, terus dia bawa kue lah ke kantornya. Tapi sesampainya di kantornya kan dia berharap nih orang-orang pada notice kalau dia ulang tahun, terus bakal pada ngambil kuenya. Tapi sampai dia udah selesai kerja, itu nggak ada satupun rekan kantornya yang makan kue dia itu. Terus dia ngerasa sedih lah, dia ngerasa nggak ada nih orang yang peduli sama dia. Nah, akhirnya kue itu tuh dia kasih ke OB itu, namanya Bapak Ipul. Tapi kejadian itu tuh ternyata berdampak besar bagi Bapak Ipul ini. Jadi waktu si Ale ini udah kayak pengen bunuh diri itu, dia ketemulah sama si Pak Ipul ini. Terus ternyata Bapak Ipul ini tuh masih mengingat jasa Ale itu, karena kebetulan waktu Ale ulang tahun itu anaknya juga ulang tahun. Jadi kue yang gak dimakan sama rekan kerjanya Ale ini kan dikasih sama Pak Ipul. Nah, sama Pak Ipul ini dikasih buat anaknya. Dan dia selalu ingat nih, si Ale ini tuh orang baik, dan dia tuh selalu memikirkan Ale ini. Jadi si Pak Ipul itu peduli banget sama si Ale ini. Bahkan waktu Ale itu hilang karena dia depresi dan pengen bunuh diri itu, Pak Ipul inilah yang benar-benar selalu mikirin dia sampai izin ke Jadi Pak Ipul ini tuh yang ngizinin si Ale itu ke kantor waktu dia nggak ada kabar sama sekali.
Bener banget. Kalau kamu sendiri paling suka bagian yang mana sih, Esta? Nah, kalau aku sendiri itu aku paling suka banget di bagian si Ale itu ketemu orang buta. Jadi pertemuan singkat dia dengan orang buta ini sangat membuka pikiran Ale tentang kehidupan, dimana ternyata dia tuh selalu menutup diri dengan lingkungan sekitar. Jadi dia tuh hanya berfokus kepada diri dia sendiri. Nah, di titik saat dia bertemu dengan orang buta ini, dia tuh jadi sadar ternyata banyak banget hal yang dia lewatin. Bahkan dia tuh juga ngerasa dia tuh terlalu fokus terhadap diri dia sendiri sampai nggak tahu ternyata masih banyak orang lain tuh yang mendapat perlakuan yang sama kayak dia, yang dipandang rendah, dibully, dicaci sama orang-orang sekitar. Nah, sebenarnya selain ketemu Pak Ipul sama yang orang buta tadi, dia tuh juga banyak banget bertemu sama orang-orang lain yang bikin berbagai latar belakang gitu ya. berbagai latar belakang yang bikin dia tuh ternyata dunia ini tuh nggak berputar di sekitar dia doang. Ternyata banyak juga kehidupan orang-orang lain yang sangat mengenaskan. Iya, dan dari sana tuh sebenarnya dia bisa mengambil pelajaran, tapi selama itu dia kayak dibutakan gitu ya. Iya, karena dia terlalu fokus sama diri dia sendiri. Nah, bener banget. Terus apa sih yang bisa kita ambil pesan dari buku ini, Esta, menurut kamu? Jadi menurut aku pesan yang bisa kita sampaikan itu, kita tuh jangan terlalu fokus sama kehidupan kita sendiri. Kita juga terkadang harus melihat orang-orang sekitar kita, dan sebenarnya yang mungkin dianggap kita tuh sepele, mungkin bagi orang lain tuh juga sangat berdampak besar bagi mereka. Dan mungkin kita tuh jangan terlalu berfokus sama orang-orang yang membenci kita, tapi banyak juga orang yang peduli sama kita. Nah, bener banget. Kalau menurut aku sih dari buku ini tuh kita dapat ngambil pelajaran kalau misalnya kita tuh nggak cuma belajar di sekolah atau di kampus, kita juga bisa belajar dari orang-orang yang ada di sekitar kita, orang-orang yang biasanya dipandang rendah, tapi kita bisa mengambil motivasi dari kehidupan mereka yang nggak pernah patah semangat walaupun mereka itu ditindas atau apapun itu. Dan di buku ini tuh juga menceritakan tentang berbagai kehidupan yang kelam di dunia itu, di lingkungan itu, yang mungkin orang tuh memandang rendah, memandang sebelah mata, itu ternyata sebenarnya punya punya sisi bagusnya sebenarnya. Karena mereka tuh tetap berjuang buat bertahan hidup walaupun lingkungan itu benar-benar udah buruk banget. Iya, benar. Nah, mungkin dari buku ini itu juga kita tuh bisa membuka pikiran kita untuk jangan melihat hal itu dari satu sisi aja, tapi dilihat juga dari sisi yang lain, karena belum tentu apa yang menurut kita buruk itu jadi di orang lain itu juga kayak buruk. Jadi itu tuh bagi orang lain enggak gitu, guys. Nah, terus kalau menurut kamu buku ini tuh recommended nggak, Esta? Nah, menurut aku buku ini tuh rekomendasi banget buat orang-orang yang ngerasa kayak dia itu ngerasa sendirian, ngerasa dipandang sebelah mata, dan mungkin ngerasa hidupnya itu nggak ada artinya. Benar, buat teman-teman yang kayak punya masalah tentang mental health, menurut aku buku ini tuh bagus banget buat dibaca karena dia tuh pembawaannya juga ringan dan bener banget, gampang buat dibaca dan sangat memotivasi. Nah, bener banget guys. Itu mungkin jadi penutup kita pada podcast kali ini. Semoga obrolan singkat kita berdua tadi itu bisa memotivasi kalian dan membuka pikiran kalian nih. Thank you guys for watching our video and see you next time. Bye bye.